Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam, ketemu lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika. Teman-teman, malam hari ini kita akan bahas soal terkait pembina jasa konstruksi Kementerian PUPR maupun PU daerah ya. Nah, di sini ada beberapa testimoni dari peserta kami yang sebelumnya bisa lulus. Ini nanti kemungkinan akan ada yang kami undang untuk ikut Zoom, memberikan sedikit sharing kepada teman-teman kita yang sudah bergabung pada grup pembina jasa konstruksi. Ini sementara masih kami carikan jadwalnya dan kami masih memilih siapa peserta kami yang sebelumnya telah lulus untuk memberikan sedikit sharing kepada teman-teman yang ada di grup ya. Di sini ada Mbak Ana, ini lulusan tahun lalu ya, lulus di pembina jasa konstruksi. Dia menyebutkan alhamdulillah bersyukur sekali, sukses terus, jangan lelah berbagi ilmu dan semoga jadi ladang pahala. Di sini juga ada dari Yazidun Niam, alhamdulillah Kak, terima kasih banyak, modulnya bermanfaat buat belajar kemarin, semoga berkah semuanya. Di sini ada Cahya Dwi Setiawan, itu skor saya atas nama Cahya Dwi Setiawan, lulus juga nih ya. Terus ini Yuana Nadia juga lulus. Terima kasih Bimbel Almahya. Sebenarnya kami bukan bimbel ya, cuma sekedar grup sharing dan juga grup berbagi FR pada saat hari H. Nah, dia lulus ini di Kabupaten Tabalong. Nah, Tabalong sebenarnya banyak ya, kalau untuk kementerian banyak lulus juga di tahun 2021, 2022. Nanti kami coba undang untuk bergabung, memberikan sedikit materi, kami susun jadwalnya dan kami mencari-cari dulu siapa teman kita yang sudah lulus sebelumnya untuk bersedia memberikan sharing kepada peserta tahun 2024 ini. Semoga dengan adanya sharing teman-teman bisa sedikit banyak nanti berinteraksi dengan mereka yang sudah lulus sebelumnya sebagai bekal pengalaman untuk menghadapi ujian tahun ini pada pembina jasa konstruksi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau kisi-kisi dari Kemenpan RB untuk media dan ahli muda itu sama persis. Tetapi untuk ahli pertama ini dijabarkan lagi setelah kami telah memang dari tahun lalu memang seperti ini. Jadi ini manajemen kelembagaan dan usaha jasa konstruksi itu dipecah lagi menjadi manajemen penyelenggaraan konstruksi, pengembangan kerjasama konstruksi strategis di dalam dan di luar negeri. Jadi lebih didetailkan untuk ahli pertama, padahal isinya sebenarnya sama-sama saja ya, seperti itu. Nah, bagaimana contoh soalnya? Contoh soalnya seperti ini. Nah, ini kami dapat dari mana? Bisa teman-teman lihat. Untuk testimoni saya coba bukakan beberapa testimoni dari pembina jasa konstruksi ya. Saya cek dulu ini. Nah, ini ada banyak. Nah, ada LPJK, kontrak, PBJ, AMDAL, UKI, BIM, SKK, izin usaha, ini juga banyak yang keluar ya tahun lalu. PKB juga banyak ya. Makanya di modul kami kalau teman-teman baca itu banyak yang membahas terkait dengan PKB. Terus ini terkait dengan jaminan pengadaan barang dan jasa, cara menghitung PKDN, itu semua sudah ada di modul ya. Terus pengertian manajemen, maksud manajemen konstruksi, terkait BIM. Nah, ini terkait BIM hampir seluruh peserta kami tahun lalu itu mendapatkan soal terkait BIM. Ya, contohnya ada nanti pada soal. Nah, terkait dengan kontrak, swakolola, PBJ juga keluar. Saya juga baru siap ujian, nggak ada satu pun. Oh, ini nggak ada yang dari kisi-kisi, maksudnya dari kisi-kisi Kemenpan RB ya ini ya. Terus kita lihat lagi, nah ini saya kok jadi deg-degan, semua kita semua diberikan yang hasil terbaik. Ini ya Mbak Ana tadi yang berhasil tembus sebelumnya di grup menyampaikan sedikit kegelisahan karena takut ya. Nah, ini semua ada kisi-kisinya. Nah, semuanya sebenarnya sudah kami rangkum dalam satu modul. Teman-teman untuk mendapatkan modulnya bisa klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Nah, tapi sebelum itu kita bahas terlebih dahulu soalnya. Nah, ini ya. Contoh soal. Seberapa besar batas minimum nilai PKDN yang dapat ditentukan oleh pejabat PPK untuk pekerjaan konstruksi? 10%, 15%, 20%, 25%, atau 30%? Jawabannya adalah 25%. Ini berdasarkan Kepmen PUPR nomor 602 KPTS M 2023 yang menyebutkan batas minimum adalah sebesar 25% ya. Nah, selanjutnya yang kedua, pada lampiran Permen PUPR nomor 22 tahun 2018 yang berbunyi penggunaan BIM wajib diterapkan pada gedung negara tidak sederhana. Apa kriteria bangunan yang wajib diterapkan BIM? Kenapa saya selalu munculkan ini soal ini? Karena ini soal yang plek
seperti ini keluar pada tahun lalu ya. Mudah-mudahan soal ini keluar. Kalau ini soal tentang BIM keluar, harusnya teman-teman bisa menjadi dapatkan soal bonus ya, karena sudah beberapa kali sangat sering kami bahas terkait BIM ini ya. Semoga keluar lagi di tahun ini ya. Kami perkirakan sih masih keluar, tapi mungkin dalam bentuk yang lain, bukan dalam bentuk seperti ini. Kalau dalam bentuk soalnya seperti ini, itu soal bonus untuk teman-teman, karena sudah sering kami bahas ya. Jadi kriterianya itu adalah luas di atas 2000 meter persegi dan di atas 2 lantai. Jawabannya D ya. Nah, selanjutnya, nah kenapa ini kami munculkan? Karena ada yang soalnya seperti ini ya, nggak tahu nyambung dari mana terkait dengan pembina jasa konstruksi, tetapi keluar soal ini, apa bahasa Yunani dari teknologi ya. Seperti inilah keluar soal pada tahun lalu. Beberapa teman-teman memberikan FR terkait ini ya, tidak cuma 1-2 orang, hampir 5-6 orang yang menyebutkan bahwa ada soal terkait ini, apa bahasa Yunani dari teknologi. Jawabannya apa? Di sini adalah A, tekne dan logos ya, begitu. Selanjutnya soal lagi ya, masih terkait dengan TKDN juga banyak yang keluar. Berapa besar batas minimum nilai TKDN jasa konstruksi bidang bina marga pada pembangunan jalan? 35%, 40%, 55%, 60% atau 70%. Nah, teman-teman apa jawabannya? Jawabannya adalah 70%. Nah, itu dia ya teman-teman beberapa contoh soalnya. Kalau teman-teman mau contoh soalnya yang lengkap, bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Nanti teman-teman bisa bergabung pada grup ini yang tempat kami sharing informasi ya terkait dengan pembina jasa konstruksi. Nanti kami undang kalau sudah bergabung. Terus yang kedua, teman-teman juga akan mendapatkan rangkuman materi seperti ini ya, rangkuman materi untuk pembina jasa konstruksi. Ini juga dapat soal yang tahun lalu, tahun 2022 yang kami pakai untuk ujian tahun 2023. Ada juga ini ya, terkait dengan soal pembina jasa konstruksi juga ya. Terus modul 4, jadi mulai modul yang kami buat dari 2020, 21, 22, 23 itu kami bagikan juga. Nah, ini terkait dengan rangkuman materi yang perlu teman-teman pelajari ya. Ini kami susun berdasarkan kisi-kisi Kementan RB. Padahal kalau teman-teman lihat, kalau saya sih sarannya belajar dari FR, karena kalau belajar dari kisi-kisi terlalu luas ya. Tapi tidak apa-apa, bisa teman-teman pelajari juga. Selanjutnya juga dapat soal kompetensi pengadaan barang jasa ya, sama rangkuman materi juga kami buatkan juga, ada tambahan rangkuman materi lagi. Nah, ini berdasarkan kisi-kisi 2023 terkait dengan ahli pertama. Manajemen kontrak konstruksi, apa yang perlu teman-teman pelajari? Kontrak ya, terkait dengan manajemen risiko ya, pelajari terkait dengan metode pengendalian risiko, ada eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, pengendalian administrasi, APD. Terkait dengan kebijakan publik, itu ada pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2017. Terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah, ini berdasarkan kisi-kisi ya, seperti ini. Manajemen pengembangan jasa konstruksi ya, seperti itu. Nah, ini semua sudah lengkap ya. Statistik, monef dan pelaporan nomor 5. Nah, coba kita lihat di sini kisi-kisinya. Statistik, monef dan pelaporan. Nah, sudah ada yang bisa teman-teman pelajari. Ini berdasarkan kisi-kisi ya. Berdasarkan kisi-kisi. Kalau ada lagi di luar kisi-kisi ini yang keluar, kan kisi-kisi 2024 belum keluar nih. Kalau nanti ternyata ada yang keluar dari sini, ada terkait hal baru, nanti kami bantu carikan materinya, akan kami share ke grup. Oke teman-teman, saya doakan teman-teman yang nonton bisa tembus pembina jasa konstruksi tahun 2024. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.